Di saat kita melangkah dari rumah, Bapak Ibu ingin mencari harta yang halal dan thayyibah, mencari rezeki yang baik, mencari uang yang akan dibawa ke rumah dinikmati oleh anak dan istri kita. Inginnya kita yang baik, tetapi terkadang ketika di luar bercampur aduklah yang hak dengan yang batil, bercampurlah yang halal dengan yang haram, dinikmati oleh anak kita, dinikmati oleh istri kita. Mereka tidak tahu dari mana kita dapatkan uang tersebut, dari mana kita dapatkan penghasilan tersebut, dari mana penghasilan yang sudah kita peroleh di luar sana kita bawa ke rumah. Mereka tidak tahu apakah itu bercampur aduk yang halal atau yang haram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa anzala sakinah wal hidayah fi qulubil mu'minin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Surah An-Nisa ayat 9. Inilah dasar hukum kita untuk pengajian kita di subuh hari ini. Yang sama-sama kita hormati pengurus masjid Darussalam, yang sama-sama kita hormati imam masjid Darussalam, yang sama-sama kita hormati seluruh jamaah yang hadir pada sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, bahwasanya setiap kehidupan kita tentunya yang kita cari adalah manfaat dalam kehidupan kita, bermanfaat dalam hidup kita, kemudian mendapatkan kemuliaan tidak di sisi Allah. Kemudian apalagi tujuan kita? Mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hal yang penting yang harus kita cari dalam kehidupan ini, agar kehidupan kita menjadi orang-orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian Bapak Ibu? Ketika kita berumur mulai dari
hayat kita, sampai umur kita untuk menuju panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rentang waktu umurnya Nabi dan umurnya umat Nabi Muhammad, rentang waktunya 60 sampai 70 tahun. Nah, di sisa umur tersebut, bisa tidak kita menggunakan umur kita tersebut bermanfaat bagi kita dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini semuanya atas izin Allah. Di saat Allah masih berikan kesempatan kita untuk bertaubat, mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang ada orang yang umurnya bersisa-sisa di penghujung hayatnya, masih belum terketuk pintu hatinya menyembah kepada Allah, beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di seluruh ini Bapak Ibu, orang-orang tua kami tergolong orang-orang yang masih diberi kesempatan oleh Allah bermunajat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah dan mengakui kesalahan dan dosa kita, sehingga kita mampu dan sanggup bangun di pagi hari untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan langkah kita, niat kita menjadi catatan amal ibadah di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Senantiasa kita selalu bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita mendapatkan syafaat nantinya. Kuncinya kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah sebagai petunjuk kita di dunia. Maka Rasul selalu mengingatkan kita, ketika kita hidup di dunia, maka kita jadikan ibarat seperti kita adalah orang asing, atau kita dalam posisi dalam perjalanan. Kenapa demikian? Karena dunia ini adalah tempat sementara bagi kita, tetapi jangan sia-siakan kesempatan di saat hidup di dunia menuju jembatan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari amal ibadah di Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga hubungan hablum minallah wa hablum minan nas. Agar apa? Bahagia di dunia dan mulia di akhirat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, orang-orang tua kami yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa judul dosen kita pagi hari ini? Yaitunya membangun kehidupan dengan moral agama. Membangun kehidupan dengan moral agama itu jauh berbedanya dengan membangun kehidupan dengan fisik. Membangun kehidupan dengan moral agama jauh sangat dengan membangun kehidupan dengan fisik. Kenapa demikian? Coba kita bayangkan Bapak Ibu, di saat kita mulai beraktivitas, di saat kita mendapatkan pekerjaan, di saat kita sudah mendapatkan penghasilan, di saat kita bekerja, apapun bentuk pekerjaan kita menghasilkan, tujuan hidup kita hanya satu. Apa tujuan kita, Bu? Yang pertama, tujuan kita lahir diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk beribadah. Karena terdapat dalam surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah diciptakan jin dan manusia Allah kecuali untuk menyembah kepada Aku. Tetapi Bu, kalau di negara lain Ustaz Saiful, lebih-lebih di daerah barat itu udah bertukar sekarang Ustaz. Apa bahasanya? Time is money. Waktu itu adalah uang. Jadi yang hanya dalam pikirannya ini uang, duit, piti. Ya, terkadang mau tidur teringat uang, bangun tidur teringat uang. Terkadang manusia di antara bangun dan tidurnya saja
Ibu bapak yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita sampaikan membangun kehidupan secara fisik. Pertama, kita sudah sanggup membangun rumah, membeli kendaraan roda 4, kendaraan roda 2, dan kita sudah bisa untuk menghasilkan apa yang telah kita beli. Di antaranya apa? Kita punya ladang, sudah menghasilkan. Kita punya ruko, sudah menghasilkan. Kita punya kedai, sudah menghasilkan. Bahkan di saat kita punya usaha kecil-kecilan telah menghasilkan. Semua yang kita buat tersebut, semua yang kita lakukan itu kita gunakan untuk membangun kehidupan secara fisik. Tetapi sudahkah kita pikirkan membangun kehidupan secara moral kehidupan? Maka dalam surah Az-Zariyat Allah ingatkan kepada manusia itu, manusia diciptakan Allah hanya semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar supaya kita bisa seimbang antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Maka Allah ingatkan kita dalam surah An-Nisa ayat 9, wal yakhshal ladzina taraku min khalfihim dzurriyyatan li'aman khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah kamu takut, kata Allah, kepada apa? Meninggalkan generasi kita yang lemah. Yang pertama lemahnya adalah lemah dari segi pendidikan. Banyak kita lihat, ada anak kita yang sudah menimba ilmu, belajar di tingkat pendidikan SD, SMP, SMA sampai dia kuliah. Ini yang miris sekarang. Secara ilmu dia tinggi, secara pemikiran dia hebat, secara prestasi dia luar biasa, tetapi secara moral agama sungguh bobrok sekali. Kita bayangkan, kita lihat saat ini ada anak yang di saat diminta tolong orang tuanya untuk membantu, contoh kecilnya saja untuk membeli segala sesuatu ke kedai, dia sanggup untuk menjawab pertanyaan orang tuanya, sanggup dia untuk tidak mengindahkan suruhan orang tuanya. Kenapa? Karena salah satunya dia sibuk dengan alat komunikasi, dengan HP. Ini salah satu yang membuat generasi muda itu rusak. Kenapa? Karena moralnya dirusak dengan alat komunikasi. Yang pertama yang membuat mereka tersebut bisa seperti itu karena ilmunya tidak dibarengi dengan intak dan intek. Ilmu pengetahuannya dengan agamanya, dengan ketakwaannya kepada Allah, dan dia hanya mengejar ilmu pengetahuan secara teknologi saja, tetapi secara akhlak, budi pekertinya, praktiknya, ini yang sangat rusak. Maka ini harus kita perhatikan, Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa kita banyak harta kita? Untuk apa kita banyak penghasilan kita? Untuk apa banyak kita aset kita? Tetapi kita belum memperhatikan moral agamanya, maka kita tergolong orang-orang yang masih rugi di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yang membuat kehidupan kita hanya memikirkan dari segi pembangunan fisik tanpa kita memperhatikan pembangunan moral agama. Yang kedua, kita lihat dari segi makanannya. Di saat kita melangkah dari rumah, Bapak Ibu ingin mencari harta yang halal dan thayyibah, mencari rezeki yang baik, mencari uang yang akan dibawa ke rumah dinikmati oleh anak dan istri kita. Inginnya kita yang baik, tetapi terkadang ketika di luar bercampur aduklah yang hak dengan yang batil, bercampurlah yang halal dengan yang haram, dinikmati oleh anak kita, dinikmati oleh istri kita,
Mereka tidak tahu dari mana kita dapatkan uang tersebut, dari mana kita dapatkan penghasilan tersebut, dari mana penghasilan yang sudah kita peroleh di luar sana kita bawa ke rumah. Mereka tidak tahu apakah itu bercampur aduk yang halal atau yang haram. Tahunya di saat bapak bawa ke rumah yang punya istri, uang itu uang yang baik. Tetapi ada dusta di antara kita. Ada dusta di antara kita. Bapak bawa ke rumah, dinikmati oleh istri, dinikmati oleh anak. Efek sampingnya kepada anak kita. Di saat dia sudah mulai sekolah, ingin mengejar prestasi, ingin menjadi anak yang soleh dan soleha, terhalang. Kenapa demikian? Karena sudah bercampur aduk di dalam pikirannya, di dalam tubuhnya, di tulangnya, kemudian di dagingnya, seluruh tubuhnya sudah bercampur aduk yang halal dengan yang haram, sehingga berefek samping kepada prestasinya, berefek samping kepada hal yang diinginkannya, berefek samping kepada dia ingin menjadi anak yang soleh dan soleha. Tidak sanggup dia menghafal Al-Quran, tidak sanggup dia bersaing di tingkat pendidikan dengan kawan-kawannya. Kenapa demikian? Karena yang merusak itu adalah orang tuanya sendiri. Ini harus kita perhatikan. Kita perhatikan ilmunya, kita perhatikan makannya. Bahwasanya yang akan memperhatikan itu tidak bisa orang lain terkecuali orang tuanya sendiri. Yang ketiga, ibu bapak yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini adalah pemimpin khalifatul ummah. Mungkin saja kita tidak bisa menjadi Pak RT, mungkin saja kita tidak bisa menjadi RW, mungkin saja kita tidak bisa menjadi camat, mungkin saja kita tidak bisa menjadi bupati, bahkan tidak bisa menjadi gubernur dan presiden. Tetapi kita termasuk pemimpin dalam rumah tangga kita sendiri. Dalam hadis Rasulullah disampaikan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang kamu, kita laki-laki ini, makhluk Allah ini, manusia itu adalah seorang pemimpin, dan mereka itu akan mempertanggungjawabkan apa yang akan dia pimpin nanti. Dia akan mempertanggungjawabkan apa yang dia pimpin. Seorang suami memimpin istri dan anak-anaknya. Kemana kapal itu mau dibawanya? Kemana gerbong itu akan dibawanya? Kemudian kemana dia akan arahkan supaya selamat di dunia dan selamat dia di akhirat. Kalaupun kita bisa menjadi pemimpin di luar rumah tangga, itu sudah bagus. Tetapi tanggung jawab kita pertama, kita memimpin rumah tangga, juga memimpin masyarakat, memimpin di pemerintahan. Itu sudah ada bonusnya. Tetapi pertanggungjawaban kita pertama di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang istri adalah pemimpin dalam rumah tangganya untuk menjaga harta suaminya dan menjaga pendidikan anaknya. Bu, berarti pendidikan itu berawal dari rumah tangga. Jangan kita bangga. Kita sudah sanggup membangun kehidupan dengan fisik, tetapi kita lengah membangun kehidupan dengan moral agama. Saya pernah uji, saya belajar di SMA 1 Jumat Tubuh. Saya pernah uji siswa kelas 10, kelas 1 SMA untuk membaca rukun Islam, rukun iman saja. Tidak berguna dia. Alasannya apa? Sudah jarang diulang, Pak. Ya Allah. Alasannya jarang diulang-ulang. Ini yang salah ini siapa? Kalau kita salahkan anak ini punya orang tua. Kita salahkan orang tuanya sudah menyerahkan ke sekolah. Akan saya salah menyalahkan ya. Kan itu aja. Saya menyalahkan. Yang orang tua menyalahkan sekolah, yang sekolah menyalahkan orang tua. Masa rukun Islam, rukun iman apa? Itu sudah terbukti.
Jadi sebenarnya ini hal-hal yang sepele saja sangat rentan dalam kehidupan di lingkungan kita, anak kita. Apakah orang tua telah mengontrol anaknya? Apakah orang tua telah mengingatkannya? Apakah orang tua pernah membimbingnya di rumah di saat dia pulang sekolah? Ini pertanyaan yang besar kepada orang tua. Yang kedua, yang sangat miris kita, yang sedih kita, niat sholat saja 5 waktu tidak hafal. Apa katanya Bu? Pak, yo, bahasa Indonesia boleh Pak? Kenapa gitu? Ya Allah itu kan Maha tahu. Apapun bahasa umat Allah tahu. Ya kalau saya menjawab boleh, tetapi ada pertanyaan kedua saya sampaikan sama dia. Apakah kamu tidak pernah MDA? Apakah kamu tidak pernah TPQ? Apakah tidak diajarkan niat sholat 5 waktu sehari semalam dengan bahasa Arab? Lain Pak, tapi waktu MDA ya. Di rumah, ya Allah, kadang-kadang lagi sholat Pak karena Indo. Kenapa gitu? Ya Allah menyuruh sholat tapi dia tidak sholat. Ayah menyuruh sholat tapi dia tidak sholat. Sholat anak, sholat anak, sholat anak, ngaji anak, tapi dari bimbing anaknya. Nah itu. Jadi akhirnya apa? Kalau disalahkan orang tua nyalakan tempat dia belajar. Tempat belajar menyalahkan ke sekolah, ke orang tua, dan ulang-ulang di rumah anak. Ini sebenarnya hal-hal yang terkecil ini. Rukun Islam, rukun iman tidak berurutan dibacanya. Niat sholat 5 waktu tidak hafal dengan bahasa Arab. Sah dengan bahasa Indonesia Pak? Sah, boleh. Tapi sampai kapan dia membaca niat sholat dengan bahasa Indonesia? Bahasa Arab, apalagi bahasa Arab dibaca. Ini yang merupakan hal dari inti tausiah kita ini, membangun kehidupan dengan moral agama, dengan membangun kehidupan dengan fisik dalam kehidupan kita. Ini sangat jauh. Jangan ibu anggap, jangan bapak anggap. Di saat kita sudah mampu membangun kehidupan secara fisik, sudah beriring dengan membangun kehidupan dengan moral agama. Tidak. Makanya kita takut meninggalkan generasi yang lemah itu, lemah ilmunya, lemah dari segi makannya, lemah dari segi pendidikannya ini. Jadi dalam tausiah subuh ini, maka Rasulullah SAW di saat dia muzakarah atau saat ahli dengan sahabat, apa kata Rasul di saat menyampaikan pengajian? Yang tidak yang hadir sampaikan kepada yang tidak hadir, yang datang sampaikan kepada yang tidak datang. Itu sering diulang-ulang oleh Rasulullah SAW saat ahli. Kenapa demikian? Agar yang tidak hadir itu tahu dia apa yang disampaikan Rasul. Bagi yang tidak datang itu tahu dia bahwasannya yang disampaikan Rasul kepada orang yang datang ke masjid, datang di ta'lim, datang dalam pengajian disampaikannya. Tapi kadang-kadang Bu Haji, kadang-kadang jiran tetangga malih menyampaikan, boleh menyampaikan. Apa bolehnya? Mana pintunya? Pak, yo, sholat tak mau. Boleh menyampaikan. Apa itu? Nak sholat, nak azan lah, nak komat lah, nak berjamaah, nak masjid lah. Ya tak? Iya. Tapi kalau seandainya tidak berat mulut kita ini untuk mengajaknya, insya Allah masjid kita akan ramai, pengajian akan ramai. Tapi kalau diajak Pak minum tutul
Tasinggonya bego ditinggalkan anak. Akhirnya apa? Gak bisa-bisikan lah. Lah dibisikan lah dia meroti. Ya Allah. Lah dibisikan di anak yang menantu aku lah yang meroti. Lah dibisikan di anak. Nah, suruh lagi ayahnya itu. Suruhlah sholat umur lah babu. Indonya sholat. Adik boleh ayahnya sholatnya. Karena kalau dia tolong jangan boleh suruh lagi. Ayo pandai lo dong bu. Aku kecewa sojinya. Amalmu, amal ino untuk ino, amalmu untukmu. Amal aku amalnya dia itu. Akhirnya kamu tidak terjadi harmonis dalam rumah tangga itu. Kadang-kadang mobil yang kita beli, Honda yang kita beli, sepeda yang kita beli, kadang-kadang hanya penghias di rumah saja. Hujan lobek, ini bisa suka no hujan lobek. Honda ada, mantel ada, payung ada, bahkan mobil ada. Alasan hujan hanya dipoin, jadi poin saja. Jadi kalau dia ada makan di jalan-jalan selalu lobek hujan lobek itu berakhir, hujan lobek berakhir loh. Maka dalam hal ini yang kita sampaikan pagi hari ini, Bu, bahwasanya setiap pemimpin itu akan mempertanggungjawabkan apa yang akan dia pimpin nanti. Maka dalam hal ini, ibu bapak yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kita menganggap di saat kita membangun kehidupan moral agama dalam rumah tangga kita, jangan serahkan ke guru ngaji saja. Jangan serahkan ke ustaz saja. Jangan serahkan kepada orang yang mampu dengan agama, dengan ilmu agama, tidak. Tetapi juga dimotivasi oleh orang tuanya di rumah. Tanya anakku, lah pulang dia apa belajar tadi? Belajar rukun iman, Bu. Rukun iman, mak. Rukun iman, ya. Coba baca. Lihat apa? Dibacanya, mantap. Karena jempol itu usaha nanti. Apa yang dipelajari di sekolah tadi? Nama-nama Nabi, 25 Nabi dan Rasul. Kemudian yang mengulasi ada 25. Kemudian itu yang dapat mujizat misalnya. Baca. Dibacanya anak-anak. Apa? Senang nanti kita tuh. Dia apa? Tapi yang paling parahnya nak pulang, nak poin-poinan, nak pulang-pulangan, nak makan-makanan, nak tidur-tidurlah, sekolah sekolahnya pagi kembali. Yang tahu apa yang duit. Bapak belanja pagi. Dia duit. Setiap hari ibu bapak seperti itu tanpa mengontrol, tanpa mengulangi pelajarannya di rumah. Jangan harap dia akan mendapatkan moral yang baik, pengertian dan pemahamannya dengan agama. Hanya sebatas di sekolah. Kalau di sekolah dulu belajar bukan agamanya dipelajarinya. Ada pelajaran umumnya, ada matematikanya, ada biologinya, ada fisikanya, ada olahraganya. Nak kan masuk ke kepala anak sadar yang baca. Masuk itu paling dalam sehari itu mata pelajaran. Tetapi yang akan membangun moral agama itu adalah yang pertama sekali di rumah kita. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu semua orang yang menyuruh kepada yang baik, menyuruh kepada kebajikan, mencegah kepada kemungkaran. Siapa lagi yang akan mengajak kalau bukan diri kita? Maka dalam surat Tahrim ayat 6 Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Siapa yang memelihara kalau bukan pemimpin dalam rumah tangga, yaitu ayahnya? Ibunya selalu pemimpin, menjaga harta orang suaminya, menjaga nama baik orang suaminya, kemudian menjaga anak-anaknya dalam segi pendidikan agar dia bermanfaat, menjadi orang yang baik dan memiliki moral yang baik. Yang terakhir,
yang akan menyelamatkan kita di dunia ini menuju akhirat, yang menyelamatkan kita di dunia menuju akhirat, bukan hanya yang kita dapatkan secara fisik di dunia ini saja. Apa contohnya? Ibu melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam, fisik ibu, ke masjid ibu berjamaah, kemudian ibu mampu untuk berinfak dan bersedekah. Tidak bisa kita dengan harta, terkadang dengan tenaga kita, semuanya kita lakukan, tetapi amal yang kita lakukan itu bisa kita lengah dengan tanggung jawab kita untuk keluarga kita dan untuk anak-anak kita, maka mereka akan meminta pertanggungjawaban kita nantinya di akhirat. Nah, atau namanya si bulan, hai bulan, kenapa masuk neraka? Kenapa nak beramal? Ya ayah udah sibuk. Ini supaya waktu rajin, berinfaknya rajin, kemudian kemana anda lakukan, tapi lengah ke aku. Kadang-kadang sholatku tidak diperhatikannya, kadang-kadang aku mengaji layar itu, kadang-kadang ini pendidikannya sebatas saja, sehingga apa? Anak ini minim dengan pendidikan agama. Di saat dia tidak tahu apa-apa yang membedakan hak dengan yang batil, yang halal dengan yang haram, sehingga nanti di akhirat ibu akan diminta, bapak akan diminta pertanggungjawaban kepada anak kita yang telah kita besarkan. Kenapa demikian? Karena itu adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat berharga. Memang harta kita itu adalah titipan yang berharga menurut kita. Maka ada orang Medan, orang Medan saja, orang Mandailing. Apa kata bahasa orang Mandailing Pak Ustaz? Hebek mengatur negarawan. Jadi uang itu mengatur negara, itu paling sulit begini Pak Haji. Pertanyaan saya Bu, Ibu, di suatu tempat kita, yang satu dia punya ilmu pendidikan dan ilmu agama, yang satu dia tidak punya ilmu dan tidak ada ilmu pendidikan dan agamanya, dia hanya orang biasa-biasa saja. Kemudian dia ingin menjadi pemimpin, yang mau kita pilih dia mana? Dia duitnya banyak, ilmu kurang, kemudian pendidikan agama tidak ada. Yang ini orangnya sosialnya tinggi, pendidikannya agama ada, berkumpul dengan para ulama, dengan para ustaz. Dia mau untuk berdakwah demi agama. Nah yang ini tidak tahu apa-apa, cuma duitnya banyak. Mana yang dapat jadi pemimpin? Ya Bu, kalau dia lihat ibu pagi-pagi ini, ego pemilihannya sembilan loh. Itu mompet semua kan untuk mawar. Jadi hepeng. Jadi akhirnya apa? Berarti uang itulah yang mengatur negara. Jadinya kenapa demikian? Karena kita butuh, ya Bu, butuh. Dibutakan pikiran kita, dibutakan hati kita, diterangkan mata kita gara-gara melihat uang yang datang. Namanya apa Ustaz Pak Haji? Apa namanya Pak Haji? Serangan pajak. Akhirnya apa? Yang punya ilmu agama, yang punya pendidikan yang tinggi, kemudian sosialnya tinggi, ingin memajukan agama Islam dengan betul-betul berdakwah dan membersihkan kehidupan ini dengan baik, sehingga dia berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, sementara yang ini tidak. Itulah yang membuat hancur kehidupan kita, mulai dari yang kecil sampai yang muda. Yang muda tak tahu siapa yang muda. Akhirnya apa? Membangun kehidupan secara fisik sehingga tidak dibarengi dengan kehidupan dengan moral agama, hancurlah semuanya. Maka dalam hal ini pesan-pesan ambil uangnya jangan pilih mereka. Jadi ambil uangnya jangan pilih orangnya. Jadi itu pesannya banyak. Tapi kuncinya apa?
begitu tajamnya mulut, begitu tajamnya lisan kita. Di muka awaknya iyo, di belakang awaknya menutup. Itu yang paling berbahaya. Jadi ini pesan saat kita di kajian subuh ini, membangun kehidupan secara fisik. Semuanya kita insya Allah sanggup, sudah mampu, sudah bisa, sudah kita realisasikan semuanya. Tetap dimulailah saat ini membangun kehidupan dengan moral agama. Insya Allah negara kita, lingkungan kita menjadi lingkungan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sehingga kita ambil pesan Rasulullah SAW bahwa Rasul itu adalah rahmatan lil alamin. Itu saja yang dapat kita sampaikan dalam kajian subuh ini. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadi iktibar bagi diri kita dan bagi kita semuanya. Insya Allah kita mendapatkan pemimpin yang amanah, yang memahami dengan agama yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tegaknya moral agama, tegaknya akhlak yang baik, dan terbentuk karakter yang baik, sehingga kita bahagia dunia dan mulia di akhirat nantinya. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah.